Eksekusi lahan tanah kosong seluas 7.500 meter di Kota Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi di saat para keluarga tergugat menghadang petugas Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang hendak membacakan amar putusan. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dengan keluarga tergugat tidak dapat dihindari saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat hendak membacakan amar putusan. Di lahan kosong seluas 7.500 meter di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Eksekusi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba tegang di saat para massa pihak tergugat bertahan di lahan yang hendak dilakukan eksekusi. Jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengatakan eksekusi lahan sudah dilakukan sesuai aturan. Ini dari putusan Pak, dari putusan sudah inkrah yang kita jalankan itu putusan kasasi 13 berapa gitu Pak. Nah itu putusannya sudah inkrah dan sampai PK. PK-nya termohon eksekusi ditolak Pak. Tapi termohon eksekusi juga mengajukan PK kedua Pak. Hanya saja PK itu tidak menghalangi jalannya permohonan eksekusi. Kita beli dengan si pemilik asal itu. Nah ternyata setelah kita beli, kita bayar, ada pihak lain. Nah kalau dibaca nanti itu termohon eksekusi itu banyak, bukan hanya HDP. Ada 16 pihak yang ikut sebagai pihak, sebagai termohon eksekusi. Di situ ada tadi penjelasan, ada 16 orang. Termohon eksekusi 1 sampai 7, yaitu ahli waris Tolo, sudah menyerahkan, sudah secara sukarela memberikan dan menyerahkan dan melaksanakan keputusan. Jadi yang termohon 8 sampai 16 itu yang tidak melaksanakan, sehingga pengadilan sesuai kewenangannya melakukan eksekusi. Usai eksekusi dilakukan, jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi, pemohon eksekusi langsung memasang pagar serta pelangkaling pemilikan lahan. Sejumlah mahasiswa yang berada di posisi paling depan berusaha memaksa masuk dengan cara menggoyangkan pagar utama gedung Geraha Pertamina di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat. Aksi juga diwarnai tabur bunga 7 rupa. Ini merupakan bentuk kekecewaan massa yang menamakan diri Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharuan terkait masih sering terjadinya kelangkaan minyak dan gas di sejumlah daerah. Mahasiswa menuding Pertamina tidak bisa mengurus persoalan pengelolaan sumber daya alam seperti halnya pengambil alihan pengelolaan wilayah kerja Sanga-Sanga yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Akibatnya ratusan karyawan kehilangan pekerjaannya. Untuk itu mahasiswa meminta Pertamina segera melakukan evaluasi. Yang juga kehilangan harapan baik bapak dan ibunya atau saudaranya yang bekerja di sana. Maka kami menuntut PT Pertamina Persero sebagai induk untuk menegur atau menindaklanjuti kepada PHI dan PHSS. PHI adalah Pertamina Hulu Energi dan PHSS adalah Pertamina Hulu Sanga-Sanga untuk segera mengevaluasi terkait tender atau lelang yang ada di Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Para mahasiswa ini mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penganiayaan pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditangkap petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di Sukabumi saat tengah menginap di sebuah hotel bersama dengan keluarganya. Tugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan anak pemilik toko roti berinisial GSH ini ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus penganiayaan yang ia lakukan. Pelaku mengaku menginap di hotel di daerah Sukabumi karena ingin menenangkan diri bersama keluarganya pasca mengetahui penganiayaan yang ia lakukan viral di media sosial. Kami sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Dari tahap penyidikan itulah saat ini kami sudah mengamankan saudara terlapor dari GSH tersebut dan bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugrah Sukabumi pada hari subuh tadi pagi tanggal 16 Desember tahun 2024. Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif oleh polisi, sementara status perkara ini telah ditingkatkan ke level penyidikan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Penganiayaan berawal ketika korban yang sedang bekerja menolak permintaan pelaku untuk membawa makanan ke kamar pribadi pelaku. Korban menolak permintaan karena pelaku menyuruhnya menggunakan kalimat tidak sopan dan sebelumnya pelaku pernah melakukan kekerasan ketika menyuruh korban mengantar makanan ke kamar. Pada saat kejadian, terdapat pegawai lain yang berada di lokasi, tapi karena takut, pegawai lainnya hanya bisa diam melihat tindak penganiayaan dan mendokumentasikan kejadian sebagai barang bukti. Dalam video tersebut, pelaku melemparkan kursi dan mesin alat pembayaran non-tunai ke arah korban. Hanya orang tua pelaku yang berupaya menyelamatkan korban dengan cara menarik korban keluar toko dan menyarankannya agar melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Akibatnya korban mengalami pendarahan di kepala dan langsung dilarikan ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak. Terus setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu. Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan pemeriksaan pada saksi dan korban serta pelaku penganiayaan. Dan hingga kini, pelaku sudah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.